3, 2, 1, go! Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ferry. Sekarang kita ngobrol dengan seorang AI engineer di VH, namanya Timothy. Katanya dia ada pertanyaan. Ini apa? Oke, hai. Jadi, kan seperti yang Ko Ferry tahu, aku sekarang kan umur 22 tahun. Nah, ada beberapa yang aku concern itu untuk growing up itu gimana. Lebih spesifiknya itu ke ekonomi zaman sekarang itu kan sulit ya. Jadi, kalau misal orang mau punya rumah atau mau ke depannya mau nikah dan lain-lain itu kan kayak kalau dihitung-hitung kayak nggak masuk akal kalau misal punya satu job atau mungkin kayak nggak ada apa pekerjaan lain as in mungkin ya itu yang aku bingung kan apakah ada kayak tips and tricks maybe kayak biar kita bisa live in this economy dengan enak. Sebenarnya sih bukan masalah ekonomi sekarang doang, dari zaman gue juga. Oke. Maksudnya ilmunya mah, ilmu finance mah dari dulu sampai sekarang sama. Dari zaman orang tua gue juga sama. Which is Makanya dari zaman bahala juga kan ada istilah kalau di Indonesia kan apa? Jangan besar pasak daripada tiang ya. Kalau Ya. nggak salah. Ya, intinya jangan lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Bisa nggak lo hidup secukupnya? Jadi misalnya gini, ikut cerita aja ini gue. Waktu gue masih di Indonesia, pekerjaan gue pertama di Jakarta, itu gaji gue 2,5 juta per bulan, kotor. Oke. Oke. Uang kos 900.000. Oke, berarti sudah langsung kepotong jadi 1,1. Ya. Ya. Nyokap gue langsung bilang 700.000 langsung masuk tabungan. Oke. Berarti kan gue harus hidup dengan 400.000. Ya, benar. Ini gimana caranya? Itu udah termasuk transport, makan, biaya having fun. Tapi bukan berarti lu jadi harus nggak makan ya. Ya. Tapi kayak misalnya, ya udah kalau teman-teman lain yang udah kerja sekarang tiap hari makan di kafe, bisa nggak gua ke kafe cuma seminggu sekali? Atau perlu nggak gua ke kafe? Kalaupun ke kafe, apa perlu mesennya misalnya coffee latte? Mungkin bisa teh tawar hangat. Ya. Karena intinya yang selalu orang tua gue bilang tuh adalah yang tahu isi kantongmu tuh kamu, bukan Benar. orang lain. Artinya yang tahu tujuan hidupmu pun kamu, bukan orang lain. Kamu sekarang having fun, nggak bisa beli rumah nantinya, nggak bisa buat bayar merit nantinya. Yang susah kamu, bukan mereka. Benar. Jadi kalau kamu ngikutin mereka terus, sebentar jadinya kamu nggak bisa ya tadi dengan cita-cita kamu punya rumah dan teman-teman ya, yang rugi kamu. Jadi kamu mikirnya adalah bisa nggak gua rugi sekarang, nggak bisa makan atau minum burger terus atau pasta yang lagi kekinian, tapi nantinya kamu bakal punya rumah. Jadi long story short, gue itu kan kerja 2007 awal sampai 2008 Agustus. Kalau nggak salah sebelum gue berangkat ke Belanda. Jadi selama itu, ya tadi ya, yang si 700.000 tuh udah langsung masuk tabungan, nggak boleh diganggu gugat. Kalau istilah nyokap gue adalah uang lupa, simpan lupa. Terus udah gitu, ya terus kalau ada project terus ada tambahan, ada bonus tambahan, langsung masuk tabungan. Ya ujungnya adalah gue bisa hidup dan maksudnya bukan juga tiba-tiba jadi nggak bergaul sama orang, tapi ketika orang makan apa ya gue makan seperlunya. Mungkin nggak langsung membiayai pernikahan gue, tapi ketika gue lulus S2 dengan uang tabungan gue itu, gue bisa mendatangkan orang tua gue dua-duanya ke Belanda, tiketnya full gue yang bayar. Dan bukan dari uang beasiswa, tapi dari uang yang tadi,
Mm-mm. Uang simpan lupa. Yang simpan lupa, yang setelah di total, em, karena nyimpannya bukan cuma di apa namanya? Kalau di Indonesia tuh bahasa Inggrisnya mutual fund, reksadana. Oh, reksadana. Ya. Jadi bukan cuma di tabungan, tapi juga di reksadana. Mm-mm. Pokoknya ujungnya adalah terakhirnya itu 60 juta lah. Nah, itu juga berarti pertanyaan sambungan mungkin ya. Gimana, ada nggak rekomendasi kalau misal kita, let's say sudah ada uang simpan lupa, tapi simpan lupa ini kan kalau misal benar-benar disimpan lupa terus kan ya kena inflasi dan lain-lain kan pasti hancur, habis. Ada nggak cara biar kayak kita ini money yang ada kita simpan di grow, dibuat biar bisa grow? Ya standar sih, ya saham, reksadana dan teman-temannya. Tapi kalau gue, karena gue orang yang nggak terlalu suka yang beresiko tinggi, Mm-mm. tetap naruhnya di reksadana. Oke. Karena kamu masih muda, kalau nggak terlalu suka bereksperimen, Mm-mm. reksadana campuran cukup kok. Oke. Tapi yang paling penting adalah, kalau saran gue, cari aja yang ngikutin indeks. Ya kalau di luar negeri itu ada istilahnya indeks mutual fund. Jadi reksadana yang mengikuti indeks. Kalau di Indonesia berarti IHSG. Oke. Karena biasanya kalau cuma ngikutin indeks itu biayanya lebih rendah persentasenya. Jadi semakin tinggi persentase, nilai tabungan lu tuh akan diambil lebih banyak. Ya, misalnya kamu punya 10 juta gitu. Iya. Terus manajemen fee-nya dia 2%. Ya udah berarti 2% dari 10 juta. Tapi kalau indeks tuh biasanya 0, sekian deh. Oke, oke. Jadi kalau di luar itu ada ETF, juga ada ETF yang index fund. Kemudian juga mutual fund, ada yang index mutual fund. Tapi juga ada fund yang aktif diperjualbelikan. Nah, itu yang biasanya manajemen fee-nya makin gede. Oke. Nah, itu bisa betul. Dan misalnya tahun ini misalnya kamu untungnya gede banget. Tahun depan bisa anjlok banget. Tapi kalau indeks ya udah segitu aja. Tapi balik lagi kalau memang itu simpan lupa kita nggak kita lihat juga ya. Ya betul, tapi kan sebenarnya kan ya itu kan cuma istilah ya, bukan dalam arti benar-benar simpan lupa gitu. iya. Banget. Cuman kan juga harus pintar-pintar gitu. Misalnya kalau kayak tadi, kayak gua nabung 700, itu nggak, gue cuma masukin 500 waktu itu ke reksadana. Yang 200-nya tetap di tabungan, just in case gua kenapa-napa, butuh, itu lebih gampang diambil. Kan kalau reksadana kan, gua nggak tahu sekarang berapa lama di Indonesia, tapi kalau dulu 5-7 hari kerja baru bisa cair. Kalau sekarang kayaknya sekarang lebih cepat, kayak 3 hari kerja bisa. Cuman ya ada waktu memang. Ya Perlu itu diperlukan. aja sih. Jadi makanya gue sendiri dari 700, 500 yang reksadana, 200 tabungan. Oke, oke. Tapi intinya satu harus dimulai, dan jangan nabung setelah pengeluaran. Nabung setelah pengeluaran, Tadi ingat nggak ceritanya? Jadi gue udah punya gaji sekian, ah? itu langsung ditabungin sekian dulu. Ah, Berarti kamu hidup dari sisanya. Kalau orang kan biasanya ya udah gue pakai dulu buat bayar, kalau ada sisanya Nah, gue tabungin. iya biasanya gitu. Enggak, ini lu tabung dulu dan dengan persentase yang besar, lu hidup dari sisa. Jadi first priority-nya itu langsung nabung dulu. Ya. Dan karena lu masih muda, anggap lu nabung buat let's say 5 tahun atau 10 tahun atau bahkan 20 tahun ke depan. Gue sendiri merasakan yang namanya compound interest itu beneran. Jadi semakin early lu nabung, terus digulung ke atas Kerasa juga. sama reksadana, itu hasil di ujung. Jadi misalnya lu sekarang punya 10 juta sama orang yang baru mulai reksadana yang sama 5 tahun lagi sama-sama 10 juta, lu udah jauh tar nanti di ujungnya. Misalnya sama-sama nanti sampai umur 45 terus diambil gitu ya, dia akan jauh lebih kecil dibandingkan lu, padahal bedanya mungkin cuma 5 tahun. Growth-nya benar-benar Karena kerasa. penambahannya bukan cuman, misalnya kalau setiap tahun cuma 10%, Exponential ya berarti. dia bisa eksponensial soalnya. Iya sih, soal akal. Nah, jadi pokoknya ingat, kalau lu terima gaji, kan lu tahu netnya berapa, hajar dulu tabungannya berapa, baru sisanya lu bisa hidup dari itu apa enggak. Kalau masih muda dan masih single, gue selalu bilang, bisa nggak lu menghajar tabungan lu minimum 70% dari gaji net. Oke.
Jadi kan orang bilang 30%, ya kalau masih tinggal sama orang tua dan teman-temannya kan berarti penginapan, kos kan nggak bayar. Ya, Makan juga mungkin makan lebih juga sering di makan rumah. di rumah. Kalau gitu targetin hajar 70% dulu Oke. buat tabungan. Wah, buat langsung. Nanti kalau begitu kamu keluar dari rumah di adjust, Hmm. tapi kalau bisa kalau masih muda, masih single, belum ada keluarga ya. Kalau single ada pacar dan gua Ya, anggap single, belum rumah tangga. tetap harus di atas 50%. Oke. Supaya nanti ketika kamu punya keluarga, kalaupun kamu nurun udah nggak berat lagi karena tabungan awalnya udah gede. Oke. Dan tapi nanti ya itu kalau nikah Beda cerita. maksudnya diusahakan ya, ya jangan yang terlalu wah juga. Masih belum itu. Itu mungkin Baik, pertanyaan baik. berikutnya itu. Nanti pertanyaan Siapa next tahu session. kan ini udah persiapan. Belum. Dah gitu aja. Ya, gitu Oke, aja. sip. Thank you ya. Thank you.